Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Kita bertemu kembali dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan harian pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021. Dan terimalah salam kami. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat harian kita hari ini, Selasa 3 Agustus 2021, diambil dari Amsal 15 ayat 23. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Demikian firman Tuhan. Kita mengetahui bahwa kitab Amsal itu adalah kitab yang berisikan hikmat. Bagaimana manusia hendak mencari hikmat, bagaimana manusia mampu untuk mencari jawaban tentang kehidupannya. Ternyata di dalam kitab Amsal itu bisa kita temui Ibu Bapak, Saudara-saudara. Dan mempelajari kitab Amsal ini adalah mempelajari seluk-beluk kehidupan yang benar-benar mau mendekatkan diri kepada Tuhan melalui hikmat yang diberikan oleh Tuhan atas kehidupan manusia. Dan inilah yang diminta oleh Raja Salomo kepada Tuhan pada saat dia berkata benar ketika Tuhan bertanya kepadanya hendak memberikan dan apa mau Salomo diberikan oleh Allah kepada dia. Dia menjawab bahwa dia harus mampu untuk menimbang segala hal yang buruk dan yang baik di tengah-tengah kerajaan Israel saat itu. Oleh karena itu dia dipenuhi oleh hikmat Tuhan. Jawaban daripada Salomo adalah dia mau menerima hikmat. Jawaban yang benar atas pertanyaan yang benar dari Tuhan. Inilah yang harus kita gumuli dalam kehidupan kita. Karena memang dalam kehidupan kita juga menghadapi beberapa tantangan, menghadapi beberapa pertanyaan demi pertanyaan tentang kehidupan itu. Baik ketika kita masih di sekolah dan bagi anak-anak kami yang masih sekolah, di perkuliahan, bahkan ketika dia harus mencari pekerjaan, ujian, wawancara, dan lain sebagainya. Jikalau pertanyaan diberikan, maka yang harus kita suguhkan adalah jawaban yang benar. Untuk itulah kita hendak memfungsikan indera pendengaran kita, penglihatan kita, dan bahkan mulut kita, hati kita, pikiran kita. Kita harus tetap bersinergi. Setiap organ-organ tubuh itu harus bersinergi untuk memahami pertanyaan yang ada dan memberikan jawaban yang tepat pula. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, dan bagaimana kita juga diajar untuk melakukan atau menyatakan perkataan yang benar, yang tepat pada waktunya. Kita harus tetap menjadi pembawa berkat dalam setiap pembicaraan kita. Perkataan yang tepat akan membuat suasana hati, suasana pikiran menjadi tenang. Bahkan jikalau kita
Hidup di tengah-tengah keluarga juga demikian. Perkataan yang tepat akan membuat suasana hati daripada keluarga itu menjadi senang dan penuh dengan sukacita. Dangadong bialus na mangarutus. Dangadong bialus asal na mangalusi. Tetapi jawaban yang tepat dan yang menggembirakan. Apa yang hendak kita aplikasikan dalam kehidupan kita saat ini? Saat ini kita ditanya oleh Tuhan melalui renungan ini, melalui firman ini. Ibu bapak, saudara-saudara, berapa kali sehari perkataan Anda menjadi berkat bagi orang yang Anda kasihi? Berapa kali sehari Anda juga atau kita juga memberikan jawaban yang tidak menyenangkan? Tentu kita harus tetap memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar yang hendak kita sampaikan kepada orang lain, supaya membuat orang lain itu senang, bahagia, dan juga penuh dengan damai sejahtera. Demikian juga kita yang mengatakannya, yang menjawab, penuh dengan kedamaian, tidak menimbulkan amarah dan kebencian. Yang kedua adalah yang hendak kita aplikasikan sejauh mana perkataan kita sudah membangun dan menjadi berkat bagi orang lain. Di tengah-tengah keluarga, dalam kehidupan sehari-hari, di tempat bekerja, beraktivitas, di tempat pelayanan, dan juga bagaimana sikap kita untuk semakin mengerti bahwa kita ditempatkan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan hikmat dan pengertian itu adalah untuk menjadi berkat bagi orang lain dan membangun kebersamaan di dalam takut akan Tuhan, membangun kebersamaan di dalam setiap pengharapan kita akan kebaikan-kebaikan yang Tuhan telah berikan kepada kita menuju satu pengharapan kehidupan yang kekal. Ada nyanyian kita dalam Kidung Jemaat. Bila padaku ditanyakan, apa akan kusampaikan pada dunia yang penuh dengan penderitaan. Di sana ternyata dikatakan, kan kusampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang-orang yang tertawa. Alangkah indahnya kehidupan kita itu jikalau memang jawaban yang tepat kita berikan atas pertanyaan-pertanyaan yang tepat, perkataan-perkataan yang benar, yang baik kita katakan kepada setiap orang-orang di sekitar kita, pasti akan menyukakan hati Tuhan, menyukakan hati kita, dan ingat, itu juga pasti akan menyukakan hati orang lain. Di tengah-tengah maraknya pandemi, kita bersyukur walaupun 2-3 minggu yang lalu sepertinya sangat-sangat mencekam. Saat ini di tengah-tengah bangsa dan negara kita, di tengah-tengah persekutuan gereja kita, yang terpapar virus itu sudah mulai menurun. Oleh karena itu, marilah tetap berdoa, mengatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang tepat, hal-hal yang benar, untuk memberikan semangat yang baik bagi saudara-saudara kita, bahkan keluarga kita yang mungkin saja terpapar virus COVID-19 saat ini. Jadilah berkat atas setiap jawabanmu, jadilah berkat atas setiap perkataanmu. Itulah yang dituntut oleh Tuhan melalui kitab Amsal saat ini kepada kita. Dan di tengah-tengah pandemi ini, tetaplah laksanakan dalam setiap aktivitasmu protokoler kesehatan. Dan tentu kami sangat berharap, berdoa, kita tetap di dalam kesehatan yang prima. Oleh karena itu, dalam melaksanakan setiap aktivitas kita, utamakan keselamatan, utamakan kesehatan, dan salam sehat, salam sejahtera bagi kita sekalian. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, jikalau Engkau mengingatkan kami
bahwa dalam kehidupan kami tidak hanya melaksanakan apa yang baik bagi kehidupan kami secara pribadi, namun kami juga terpanggil untuk memberikan jawaban yang benar, perkataan-perkataan yang benar di setiap persekutuan, di setiap kesaksian dan pelayanan kami. Demikian juga di tempat di mana kami Tuhan utus untuk bekerja serta beraktivitas. Mari Bapa di sorga, Engkau tetap menyertai kami dengan kekuatan Roh-Mu. Berilah hikmat dan pengertian, supaya kami senantiasa mengerti dan berhikmat menjalani kehidupan kami oleh karena kasih sayang-Mu. Kami serahkan seluruh anak-anak Tuhan, warga jemaat Tuhan, bangsa dan negara ini juga, rakyat Indonesia secara khusus ke dalam tangan Tuhan, supaya Engkau yang memberkati, menjauhkan pandemi. Dan jikalau ada yang terpapar sampai dengan saat ini, seperti pemberitaan di media massa dan media sosial dan media elektronik itu, Tuhan hampiri mereka. Hampiri setiap jemaat Tuhan. Topang mereka, sembuhkan Tuhan. Dan berikan kekuatan kepada para dokter, tenaga-tenaga kesehatan, tim medis yang lain, bahkan pejuang garda terdepan untuk menuntaskan atau memutus rantai penyebaran COVID-19 itu. Kami serahkan setiap pergumulan kehidupan pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, persekutuan lepas persekutuan, supaya Engkau yang senantiasa memberkati pelayanan Tuhan, pelayanan setiap gereja Tuhan, agar tetap memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami puji nama-Mu hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mohon ampun atas dosa-dosa pelanggaran kami. Jadilah kehendak-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati engkau sekalian. Amin.